Tahukah Anda, Indonesia, negara kita tercinta ini, diperkirakan jumlah penderita demensia sebanyak 1,2 juta jiwa pada tahun 2015 dan akan terus meningkat menjadi 1,9 juta jiwa di tahun 2030 dan hampir 4 juta jiwa di tahun 2050. Tentunya kita tidak mau kan ya menjadi bagian dari 1,9 juta yang menderita demensia. Tahukah Anda bahwa peningkatan angka kejadian demensia seiring dengan bertambahnya usia? Berdasarkan penelitian bahwa persentase usia lansia yaitu 60 tahun ke atas, sangat mungkin menderita demensia dan meningkat terus pada usia 65 tahun ke atas. Lalu, apa yang harus kita lakukan pada lansia yang ada di keluarga? Tahukah Anda, demensia dapat menyerang semua kelompok dalam masyarakat dan tidak mengenal kelas sosial, jenis kelamin, kelompok etnis atau suku bangsa, atau lokasi geografis. Meskipun demensia lebih sering terjadi pada orang tua, tapi perlu waspada juga pada orang yang lebih muda. Tahukah Anda, apabila lansia menderita demensia, dia akan berjalan mondar-mandir tanpa tujuan, curiga pada pengasuhnya, mengatakan ada seseorang berdiri di pojok, makan dan mandi harus dibantu, bahkan sampai lupa jalan pulang dan akhirnya keluarga mengumumkan berita kehilangan. Tahukah Anda, dampak dari demensia dan lamanya waktu perawatan beresiko tinggi menyebabkan stres dan beban pada keluarga yang merawatnya. Oleh karena itu, keluarga membutuhkan dukungan berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan terkait demensia agar keluarga merasakan kepuasan dalam merawat lansia. Ayo kita kenali apa itu demensia. Apa sih demensia itu? Demensia adalah suatu kumpulan gejala penurunan kemampuan intelektual, yaitu daya ingat, daya pikir, daya tangkap, berhitung, kemampuan belajar, berbahasa, mengenal, dan menilai yang semakin berat, dan menyebabkan kemunduran fungsi kognitif atau berpikir, sehingga mengakibatkan gangguan fungsi sosial, pekerjaan, dan aktivitas sehari-hari. Apa saja ya tipe demensia itu? Karena penyebab pastinya belum diketahui. 1. Demensia Alzheimer, yaitu tipe terbanyak dan yang paling umum terjadi sekitar 60-70%. Disebabkan penimbunan protein abnormal di otak. 2. Demensia dengan badan lunyi atau timbunan berupa protein alfa-sinuklein. 3. Demensia frontotemporal atau terdapat timbunan protein PIK. 4. Demensia vaskuler yang terjadi pada pasien setelah stroke berupa penyumbatan dan pecah pembuluh darah otak. Semua tipe demensia ini dapat diketahui setelah kita melakukan pemeriksaan CT scan. Demensia sering dikatakan sebagai pikun atau lupa. Apa sih perbedaan lupa pada umumnya dan lupa karena demensia? Kalau lupa karena demensia, dia tidak menyadari jika lupa sesuatu, lupa seluruh hal yang dialami, dan akan berkembang menjadi memburuk dan menghambat aktivitas sehari-harinya. Sedangkan lupa pada umumnya, dia menyadari jika lupa sesuatu, lupa sebagian hal yang dialami, dan tidak akan berlanjut parah dan tidak menghambat aktivitas sehari-harinya. Ingat, demensia atau pikun bukan bagian normal dari proses penuaan. Apa saja sih gejala umum demensia Alzheimer itu? Ayo, kenali gejalanya. Ada 10 gejala umum yang wajib kita waspadai. 1. Apakah lansia sering lupa kejadian yang baru saja terjadi? Serta menanyakan dan menceritakan hal yang sama berulang kali? 2. Apakah lansia sulit melakukan aktivitas, pekerjaan sehari-hari, lupa cara memasak, mengoperasikan telepon atau handphone, tidak dapat melakukan perhitungan sederhana, dan bekerja dengan waktu yang lebih lama dari biasanya? 3. Apakah lansia seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari, bingung cara mengemudi, serta sulit mengatur keuangan? 4. Apakah lansia bingung akan waktu, hari, tanggal, atau hari penting, serta bingung di mana berada dan tidak tahu jalan pulang kembali ke rumah? 5. Apakah lansia sulit menentukan jarak, menabrak cermin saat berjalan, tidak mengenali wajah sendiri, menuangkan air di gelas namun tumpah, serta sulit membedakan warna? 6. Apakah lansia kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat, serta seringkali berhenti di tengah percakapan dan bingung untuk melanjutkannya? 7. Apakah lansia lupa di mana meletakkan sesuatu, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut? 8. Apakah lansia berpakaian tidak serasi atau beda warna kanan dan kiri, salah membayar saat membeli serta tidak dapat merawat diri dengan baik? 9. Apakah lansia tidak memiliki semangat atau inisiatif untuk melakukan aktivitas atau hobi yang biasa dinikmati atau berkumpul dengan teman-temannya? 10. Apakah emosi lansia berubah secara drastis, menjadi bingung, curiga, takut atau tergantung yang berlebihan pada anggota keluarga, serta mudah kecewa dan putus asa baik di rumah maupun dalam pekerjaan? Demensia berdampak terhadap pengasuh atau caregiver, keluarga dan masyarakat secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.